Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang sangat berbahagia ini di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda agung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ilmu adalah cahaya yang menerangi jalannya kehidupan. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat ke dalam gelapnya kebodohan dan ketidaktahuan. Dengan ilmu, manusia akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu, ibadah kita akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah kita akan sia-sia. Artinya, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Pertanyaannya, sejak kapan manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu? Jawabannya adalah manusia diwajibkan menuntut ilmu ketika manusia lahir ke alam dunia hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali kita berhenti menuntut ilmu. Jangan sekali-kali kita berhenti untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Selama kita masih hidup di alam dunia, maka kita masih memiliki kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Jika kita lalai terhadap kewajiban, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita menuntut ilmu? Jawabannya dengan cara menghadiri majlis-majlis ilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab Lubabul Hadis dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu tanpa memegang pena, tanpa menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 hamba sahaya."
dan memandangmu terhadap wajah seorang alim itu lebih baik bagimu daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Dan ucapan salamu terhadap seorang alim itu lebih baik bagimu daripada beribadah selama 1000 tahun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa keistimewaan majlis ilmu dan orang-orang yang berilmu. Duduknya saja di majlis ilmu yang sesaat, meskipun tanpa memegang pena dan tanpa menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Apalagi jika kita duduk di majlis ilmu disertai dengan menulis apa-apa yang diucapkan oleh seorang alim. Dan memandang wajah seorang alim dengan pandangan yang penuh cinta, itu lebih baik daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Dan ucapan salamu, mengucapkan assalamualaikum terhadap seorang alim, itu lebih baik daripada beribadah sunat selama 1000 tahun. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Begitu pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama kali yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Gusti Allah adalah Allah. Dan yang kedua, yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah para malaikat. Dan yang ketiga, yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Bukan orang kaya, bukan laki-laki tampan, bukan perempuan yang cantik, tapi orang-orang yang berilmu yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Itu jelas membuktikan bahwa orang yang berilmu sungguh mulia kedudukannya di mata Allah. Di dalam surah yang lain, surah Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ayat ini berisi pertanyaan. Tapi pertanyaan di sini tidak membutuhkan jawaban. Kenapa demikian? Karena pada umumnya semua manusia tahu, dilihat dari segi apapun, bahwa orang-orang yang berilmu itu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berilmu, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Benarnya semoga diterima oleh Allah, dan salahnya semoga ada dalam ampunan Allah.
Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhir kata, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.